Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatulima. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang merupakan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan diampu oleh Bapak Hanifuddin Mahadun. Sebelum saya mempresentasikan peta imajinasi saya akan memberikan sedikit pantun. Pergi ke warung beli es degan, duduk sebentar sambil kipas-kipas. Halo teman-teman yang berbahagia sekalian, yuk mulai materi biar otaknya makin cerdas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ganjaran dan hukuman. Pengertian ganjaran yaitu pemberian hadiah kepada setiap peserta didik dan dapat dilakukan melalui kebaikan, bisa didik, prestasi, keberhasilan, dan sesuai dengan kegiatan sehari-harinya, baik itu dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Bentuk-bentuk ganjaran ada 3, yaitu pujian verbal, hadiah materi, tanda penghargaan simbolis. Pujian verbal yaitu memberikan kata penghargaan, contohnya selamat ya, keren banget, dan lain sebagainya. Terus hadiah materi yaitu dikasih seperti alat tulis, snack, atau uang. Yang ketiga, tanda penghargaan simbolis, yaitu contohnya piala, piagam, dan sertifikat. Lalu dalil nakli dan akli tentang ganjaran. Dalil naklinya itu dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang menyatakan bahwa setiap amal baik akan mendapatkan ganjaran atau bisa disebut dengan pahala. Dalil akli ganjaran yaitu akan manusia secara alami memahami pentingnya ganjaran sebagai motivasi. Peran dan fungsi ganjaran. Perannya sebagai alat motivasi yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya. Fungsinya yaitu meningkatkan semangat belajar. Lalu prosedur implementasi ganjaran. Yang pertama, menetapkan tujuan memberi ganjaran secara jelas. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku atau prestasi yang layak untuk siapa yang akan mendapatkan ganjaran tersebut. Jadi harus layak, benar-benar deserve. Yang ketiga, menyusun bentuk ganjaran yang bervariasi biar tidak bosan. Lalu melaksanakan pemberian ganjaran secara adil. Secara adil, tidak boleh pilih-pilih. Yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala. Nah, ini bagian yang paling penting adalah evaluasi. Lanjut, pengertian dari hukuman, yaitu tindakan yang diberikan secara sengaja atau secara sadar kepada pendidik untuk peserta didik yang melakukan suatu kesalahan. Tujuannya adalah agar peserta didik menyadari kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Terus pemberian hukuman. Pemberian hukuman itu harus adil dan diberikan secara bertahap. Harus adil di sini adalah tidak boleh sampai menyakiti secara fisik dan psikologis. Yang kedua, diberikan secara bertahap, yaitu seperti contoh memberikan nasihat atau teguran, karena memang peserta didik itu sekali-kali harus diberikan teguran. Bentuk hukuman yaitu fisik, non fisik. Fisik di sini teguran ringan, jangan sampai kekerasan fisik secara berlebihan. Tapi kalau di zaman sekarang ini, kalau fisik itu lebih baik jangan, karena kalau anak zaman sekarang itu kalau fisiknya kena maka bisa dilaporkan. Terus non fisik yaitu teguran lisan, yaitu ya teguran secara lisan. Jadi kalau fisik itu tadi mencegah kesalahan berulang.
Tapi kalau lebih baiknya itu ya dikertak aja, atau dikasih teguran, atau dikasih ancaman apa gitu. Tapi ya yang nggak boleh berlebihan, jadi biasa saja. Terus non fisik yaitu untuk menumbuhkan kesadaran diri. Nah, prosedur implementasi tentang hukuman. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan di sini adalah untuk menentukan jenis hukuman. Tujuannya, cara menerapkannya agar sesuai dengan kesalahan siswa. Intinya memikirkan hukuman yang mendidik, bukan menyakiti. Jadi, hukumannya itu yang bukan hanya menyakiti siswa saja, tapi juga memberikan pembelajaran seperti itu. Terus pelaksanaan, guru memberikan hukuman sesuai rencana dengan cara yang adil, tenang, dan tidak merendahkan siswa. Hukuman dilakukan dengan kontrol emosi dan aturan yang jelas. Evaluasi, menilai apakah hukuman tersebut berdampak positif dan membuat siswa berubah lebih baik. Intinya melihat apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Jadi kalau hukuman secara fisik untuk di zaman sekarang masih sepertinya tidak diperkenankan. Jadinya mungkin lebih ke non fisik aja, teguran atau lisan. Terus sekian dari penjelasan saya tentang ganjaran dan hukuman. Sebelum saya tutup, saya ada pantun penutup, yaitu beli cilok rasanya gurih, makannya sambil duduk di kursi. Sekian dulu belajar hari ini, sampai ketemu lagi. Jangan lupa bahagia tiap hari. Apabila ada kesalahan atas ucapan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.